Subak TU dan para kepala seksi, Bapak Ibu Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan atau Kasaplak Dikcam, Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, para pengajar praktik, para guru penggerak Angkatan 5 dan Angkatan 7, serta Bapak Ibu guru hadirin sekalian, para calon guru penggerak dan atau calon pengajar praktik Angkatan 11 yang berbahagia. Bu Yeni mut, Bu Yeni termut. Oh iya, maaf Pak. Iya, iya, ini ujung Saya deh. ulangi. Sada. Oh, udah Bu Erni. Iya, Bapak Ibu Kohos mohon membantu untuk mengkondisikan mikrofon para peserta. Yang terhormat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta. Partisipan bawa ke kanan. Bu Yeni izin mute lagi. Karena mungkin di all tadi ya, di Iya all betul, sama karena itu. di all jadi Iya. mute. Baik, ini sudah saya buka lagi, mudah-mudahan tidak termute lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Bambang Eko Prabowo, SSTP MSI, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Bapak Ibu Kasubag TU dan para kepala seksi, Bapak Ibu Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan Sudindik Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, para pengajar praktik, guru penggerak Angkatan 5 dan Angkatan 7, serta Bapak Ibu guru hadirin sekalian, para calon guru penggerak dan atau calon pengajar praktik Angkatan 11 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam dan bahagia. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertatap muka via daring dalam keadaan sehat walafiat dalam acara sosialisasi rekrutmen pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan agenda acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, 4 arahan dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat, 5 sesi berbagi pengalaman, tips dan trik sukses mendaftar CGP dan atau CPP, 6 demonstrasi alur pendaftaran CGP Angkatan 11 via SIM PKB, 7 sesi tanya jawab, dan 8 kita akhiri bersama. Marilah Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita awali kegiatan ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk hikmatnya acara ini, mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya kepada Bapak dan Ibu Panitia yang mempersiapkan. Mohon mempersiapkan lagu. Kepada seluruh peserta di ruang ini dipersilakan duduk dengan tegak untuk menghormati lagu kebangsaan sekaligus ikut menyanyikan. Silakan.
Terima kasih. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, diingatkan kembali untuk bagi yang sudah hadir di ruang ini mengisi link link kehadiran yang sudah di-share di kolom chat. Ayo. Mohon Bapak Ibu menyalakan kameranya masing-masing dan mematikan mic apabila sedang tidak berbicara di forum ini. Terima kasih. Kita masuki ke agenda berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama adalah sambutan dari Koordinator Kompak Wilayah 2 Jakarta Pusat. Kepada yang kami hormati, Ibu Indah Trismawati, dipersilakan. Terima kasih Ibu Koordinator, Ibu Moderator. Suara saya terdengar? Jelas. Terdengar Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Indah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat, Ibu Kasubag TU Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat, Bapak Kepala Seksi Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat, Bapak Ibu Kasatlak Dikcam di Wilayah 2 Jakarta Pusat, Bapak Ibu Pengawas di Wilayah 2 Jakarta Pusat, Ibu Koordinator Provinsi Komunitas Guru Penggerak DKI Jakarta, Ibu Koordinator Komunitas Guru Penggerak Kompak Jakarta Pusat, para pengurus dan rekan-rekan komunitas guru penggerak wilayah 2 Jakarta Pusat, serta hadirin sekalian. Selamat datang, saya ucapkan di acara ini. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenannya kami dapat menyelenggarakan acara sosialisasi dan rekrutmen pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Acara ini diselenggarakan untuk memfasilitasi rekan-rekan guru agar lebih mantap dan tidak ragu lagi untuk mendaftar pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Menjadi guru penggerak adalah sebuah tantangan yang harus ditaklukkan sebagai kontribusi dalam transformasi di dunia pendidikan. Guru penggerak pun hadir sebagai perwujudan pembelajar sepanjang hayat yang nantinya berperan aktif sebagai agent of change atau agen perubahan di dalam dunia pendidikan. Terakhir, semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan sarana motivasi bagi kita semua, teruslah bergerak, dan menggerakkan bersama kami, komunitas guru penggerak Kompak JP2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Indah. Sambutan yang kedua adalah dari Koordinator Kompak Kota Jakarta Pusat. Kepada yang kami hormati, Ibu Siti Hida Farhatun, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Yeni atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Bambang Eko Prabowo SSTP MSI. Yang kami hormati Kasubag para Kepala Seksi, Bapak Ibu Kasubag, para pengawas, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah semua jenjang di wilayah swasta dan negeri di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Ini Bu, udah. Hormati Koordinator Komunitas Guru Penggerak Provinsi DKI Jakarta, Ibu Asi Ratna Dewi, juga rekan saya, Koordinator Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Ibu Indah Trismawati, dan yang kami banggakan, Bapak Guru hebat yang hari ini hadir bersama kami di acara sosialisasi untuk pelaksanaan pendaftaran pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya yang selalu tercurah untuk kita semua. Sebagai awal, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kasudin kita, Bapak Bambang, yang telah memberikan kesempatan kepada kami, komunitas guru penggerak
atau Kompak JP Jakarta Pusat untuk berbagi praktik baik kepada teman-teman guru, sehingga kami nantinya mudah-mudahan bisa menguatkan, memberikan semangat kepada teman-teman untuk mendaftar di pendidikan guru penggerak angkatan 11. Bapak Kasudin dan hadirin yang saya hormati, perlu kami sampaikan saat ini DKI Jakarta sudah ada 2 angkatan yang telah menyelesaikan pendidikan guru penggerak, yakni angkatan 5 dan angkatan 7. Ada 3 angkatan yang sedang mengenyam pendidikan guru penggerak, yakni angkatan 7, 8, dan 9. Di komunitas guru penggerak Jakarta Pusat khususnya, Bapak Kasudin, secara keseluruhan Jakarta Pusat memiliki 211 guru penggerak, di mana angkatan khusus di Jakarta Pusat 2 ada 90 guru penggerak. Ada 1 yang berasal dari PKBM. Selanjutnya ada 26 PP dan 2 fasilitator. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kasatlantas Cikjam, para pengawas, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah yang selalu mensupport teman-teman guru dalam mengenyam pendidikan guru penggerak, sehingga kami bisa menyelesaikan di angkatan 5 dan 7 ini, serta 3 angkatan lagi yang sedang mengenyam pendidikan. Kami berharap semoga dengan berbagi praktik baik kami menjadi seorang CGP dapat menjadi insight tersendiri agar Bapak Ibu, teman-teman semua bisa semangat untuk mendaftar di pendidikan guru penggerak dan bisa lolos seleksi nantinya, karena mengetahui Bu, mic-nya, Bu Hida, mic-nya. Ibu Hida. ya. Semoga dengan berbagi praktik baik ini, kami praktik baik yang dilakukan oleh teman-teman setelah ini menjadi seorang CGP, menjadi insight tersendiri agar Bapak Ibu semangat untuk mendaftar di pendidikan guru penggerak dan bisa lolos seleksi, karena hari ini kami akan berbagi tips dan triksnya bagaimana bisa lolos dengan menjetikan jari aja. Gitu ya. Mari Bapak Ibu, teman-teman semua jangan ragu untuk mendaftar di pendidikan guru penggerak. Banyak manfaatnya yang bisa kita peroleh. Bulatkan tekad untuk mendaftar menjadi guru penggerak. Kita siapkan diri kita menjadi agen transformasi bagi pendidikan di DKI Jakarta, khususnya di Kota Administrasi Jakarta Pusat Wilayah 2. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hida atas sambutannya. Alhamdulillah, jangan takut, jangan ragu. Ada Kompak yang siap membantu. Begitu ya Bu Hida ya? Insya Allah. Baik, hadirin sekalian, mari kita masuki acara selanjutnya, yaitu kita dengarkan bersama-sama, kita simak arahan dari Bapak Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dimohon sekali lagi kepada seluruh hadirin untuk mute atau menonaktifkan mic-nya saat ada arahan dari Pak Kasudin. Kepada yang kami hormati Bapak Bambang Eko Prabowo, SSTP MSI, dipersilahkan Bapak. Terima kasih, Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir siang ini tadi sama Pak Arso, Kasatlantas Parakasi, sebetulnya ada di ruang sebelah. Cuma saya tinggal karena ada rapat yang bersama untuk membuka acaranya teman-teman. Terima kasih. Nah, tadi pengawas ada Pak Tukiman ya? Ya, Pak Tukiman masih ada? Tadi ada namanya. Kemudian pengurus Kompak Jakarta Pusat 2. Hadir Pak Tukiman. Terima kasih Pak Tukiman dan teman-teman mungkin nggak ke absen semua. Pak Tukiman Kroya. Orang Cilacap Pak. Kemudian Bapak Ibu guru penggerak dan pengajar praktik
angkatan 5 dan 7. Bapak Ibu calon guru penggerak dan calon pengajar praktik angkatan 11. Kemudian Bu Astri, Bu Indah, Bu Hilda, terima kasih sudah jadi pendorong buat teman-teman semuanya untuk bergeraknya semua guru-guru khususnya di Jakarta Pusat 2. Alhamdulillah siang hari ini kita berkumpul. Pertama silaturahmi, yang kedua judul utamanya adalah sosialisasi rekrutmen pendidikan guru penggerak angkatan 11 Jakarta Pusat. Jadi saya dapat beberapa catatan nih dari sambutan sebelumnya. Pertama, selesai itu yang sedang dan benar nggak? Atau 7 sudah selesai atau 7 masih berjalan? 7 sudah selesai. Sudah Sudah selesai, Pak. selesai, Pak. Yang berjalan 8, 9, 10 ya? Betul. Iya. Oke, 8, 9, 10 dan sekarang masuk ke angkatan 11. Angkatan 11 yang akan kita motivasi, betul. Yang, Betul, yang Pak. harus dimotivasi Betul, Pak. gabung menjadi guru penggerak. Ya. Oke. Baik. Pertama saya pada ya Pak di acara siang hari ini. Kenapa? Karena saya di Dinas Pendidikan ini kadang terbiasa dengan sementara pembicaranya sedang berbicara, yang lain ada yang nyalain radio, ada yang sambil masak, ada yang sambil nyetel TV, suaranya masuk ke Zoom meeting. Jadi bercampur-campur semuanya. Saya pikir kan kita ada di Dinas Pendidikan ya. Dinas Pendidikan itu memberikan contoh buat yang lain, artinya mendidik semua. Bagaimana ceritanya mendidik ketika kita sendiri ada Matiin aja. Matiin kameranya. ada terima kasih loh jam 1 sudah bisa dimulai dan ada yang meng-announce tapi sisi yang lain masih sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Saya harap bisa ingatkan ya untuk hal yang sepele tapi ini akan menjadi contoh buat yang lain. Manakala ada hal seperti ini, bayangkan informasi yang penting itu tidak akan sampai dan percuma saja acara selesai nggak kedengeran apa-apa. Minimal kalaupun harus multitasking tidak mengganggu yang lain. Silahkan saja ya. Catatan siang hari ini tuh, makanya tadi saya senyum-senyum. Nyetel radio sendiri, kasihan juga saya bilang. Ini yang sekarang, alhamdulillah, nggak ada yang ikut ngomong. Ya. Kemudian saya juga menggarisbawahi kepala sekolah ini kan sebagai seniornya Bapak Ibu, baik guru penggerak yang sudah selesai, di angkatan 5 dan 7, yang sedang melaksanakan, di angkatan 8, 9, 10, bahkan yang kedepannya, guru sekolah panutan. Guru sekolah ini menjadi role model yang baik-baik, dia jadikan contoh. Ya, kepala sekolah, kebanggaannya seorang orang tua itu adalah ketika anak-anaknya bisa lebih baik daripada dirinya sendiri. Makanya dorongan tentunya ada dari kepala sekolahnya langsung. Baju. Hari Jumat. Ya. Nih kepala sekolah, calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas. Ketika menjadi seorang leader itu adalah kebanggaan tersendiri. Saya berbangga bisa memiliki teman-teman yang sudah bergabung di guru penggerak. Insya Allah yang akan membawa banyak perubahan ada di tangan kalian, calon pengganti ke depannya. Suksesnya kegiatan ini tentunya akan menjadi sebuah catatan bagi generasi penerus khususnya di angkatan 11. Diinformasikanlah yang baik, diceritakanlah hal-hal yang sudah dialami, diceritakanlah mimpi-mimpinya ke depannya. Ketika semuanya tergerak, ketika semuanya berkeinginan yang sama, memiliki cita-cita, visi-misi yang sama, saya kira semua akan tertarik. Nggak akan sampai angkatan 11. Akan berlanjut ke depan. Gimana sih, Lis? Mudah-mudahan siang hari ini memberikan nilai khusus buat semuanya, buat seniornya bisa memberikan juniornya lebih tertarik lagi untuk menyamakan visi dan misi dalam grup kompak ini. Saya izin ya baca sambutannya yang sudah disiapkan Pak Harso.
Sudah dibuatin, nggak dibacain, nanti saya Guru penggerak adalah guru yang telah terlatih dan memiliki kemampuan untuk ada yang masuk lagi. Guru menjadi pengantar bagi komunitas belajar untuk selalu bergerak dan menggerakkan lingkungan sekitarnya, serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil belajar. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Kompak Jakarta Pusat Wilayah 2 yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada rekan-rekan untuk mensukseskan program guru penggerak. Semoga menjadi amal ibadah Bapak Ibu yang tak pernah putus pahalanya. Semoga kegiatan ini CGP dan atau CPP di Angkatan 11 sesuai yang diharapkan. Pendidikan guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi rekrutmen pendidikan guru penggerak angkatan 11 di wilayah 2 Jakarta Pusat secara resmi dibuka. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ya, Astri. terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu, dengan telah resminya dibuka oleh Kasudin kita, kegiatan kita pada siang hari ini, alhamdulillah, maka kita lanjutkan untuk ke acara selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu Bapak dan Ibu. Di sini adalah sesi berbagi pengalaman dan tips trik sukses mendaftar CGP yang akan dibawakan oleh rekan-rekan guru penggerak Angkatan 5 dan Angkatan 7. Untuk kesempatan yang pertama, ini sudah ditampilkan. Maka dipersilakan kepada teman-teman guru penggerak yang bertugas, yaitu satu Bapak Joko, Ibu Ismahan dari SMKN 39 Jakarta, dan ketiga Ibu Eka Nur Fauziah dari SMA Negeri 27. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, untuk sekali lagi dimohonkan menonaktifkan mic-nya masing-masing. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu pemateri. Baik, terima kasih Ibu Yeni. Suara saya terdengar ya, Bu? Terdengar Ibu Eka. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu mohon izin, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mohon izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk kita semua. Bangga dan bahagia Bapak Ibu. Di waktu yang istimewa ini kami dapat membersamai Bapak Ibu guru hebat di sini. Izinkan saya memulainya dengan motivasi pantun ya Bapak Ibu. Nanti bilang cakep. Burung dara, burung merak. Cakep. Mari mendaftar menjadi guru penggerak agar kompetensi meningkat dan profesi bukan kaleng-kaleng. Ya. Mohon izin Bapak Ibu, saya menyampaikan sebelum ke trik and tips lolos guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Isma dan Bapak Joko. Membukanya saya untuk menyampaikan terkait guru penggerak. Bapak Ibu, beberapa waktu belakangan ini kita kan digaung-gaungkan oleh yang namanya guru penggerak ya Bapak Ibu. Lagi-lagi guru penggerak, lagi-lagi guru penggerak, seperti itu ya. Sebenarnya mengapa sih kita harus menjadi guru penggerak? Nah, itu pertanyaannya. Nah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bagaimana nantinya seorang guru penggerak kita akan terlibat bersama-sama dalam sebuah rangkaian dinamika pendidikan.
Nah, mengapa mereka dapat terlibat aktif dalam transformasi pendidikan yang besar? Yang pertama, ada 70% belajar di tempat kerja dan melakukan refleksi di setiap kegiatannya. Bapak Ibu, hal ini memang bukanlah hal yang mudah ya bagi kita seorang pendidik. Dengan kesibukan kita mengajar dan lain sebagainya. Tapi pandanglah hal ini sebagai benefit atau keuntungan bagi kita. Karena kita tidak perlu meninggalkan tempat kerja kita seperti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang terdahulu. Misalnya kita harus ke P2 KPTK 2 dan lain sebagainya untuk pelaksanaan diklatnya seperti itu. Insya Allah akan ada beberapa modul di sini, yaitu 10 modul yang akan dipelajari, yang keseluruhan modul tersebut akan dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Berikutnya yaitu 20% itu belajar dari guru lain. Nah, di sini kita mengenal bahwa kita dapat berkembang bukan hanya dari upaya kita dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi. Banyak yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Hida di sambutan awalnya bahwa banyak insight-insight yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita menemukan circle yang tepat, yaitu belajar bersama dengan teman-teman guru yang lain, seringkali kita mendapatkan sesuatu yang mungkin di luar ekspektasi. Dan hal ini tentunya sangat dapat menambah perbendaharaan kita dalam rangka peningkatan kompetensi diri kita. Dan pendidikan guru penggerak nantinya akan bersama dengan fasilitator dan narasumber serta pengajar praktik, didampingi oleh pengajar praktik. Nah, hal ini tentunya sesuatu yang luar biasa karena kita bertemu dengan narasumber yang beliau-beliau ini adalah orang-orang yang memiliki spesifikasi pengetahuan yang dapat menggiring pemahaman kita, membuka wawasan kita, peran kita sebagai pendidik. Kemudian juga ada fasilitator yang memiliki wawasan luas yang akan memfasilitasi kita untuk dapat belajar secara mandiri. Dan ada pula pengajar praktik yang akan mendampingi kita dalam beberapa loka dan pendampingan di sekolah yang sedemikian rupa sehingga menjadi hal yang menarik Bapak Ibu. Nah, next Ibu, benefit atau keuntungan sebagai guru penggerak. Baik. Nah, pada intinya, endingnya sih Bapak Ibu dari seluruh rangkaian kegiatan guru penggerak yang kita ikuti adalah menjadi pemimpin pembelajar untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Minimalnya ya di sekolah kita sendiri ya Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini ada 7 benefit atau keuntungan yang insya Allah kita dapat, yaitu yang pertama dapat mengembangkan kompetensi dalam lokakarya bersama. Jadi dalam lokakarya ini setiap orang itu dapat mengembangkan kompetensinya karena akan bertemu dengan teman-teman yang lain yang memiliki kompetensi yang luar biasa sehingga kita dapat menyerap aura positifnya seperti itu. Yang kedua, dapat meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajar yang berpusat pada murid. Nah, barometer kita itu sekarang adalah bagaimana murid dapat mencapai student well-being ya Bapak Ibu. Bagaimana murid itu bisa sejahtera, murid itu bisa bahagia dengan apa yang dia pelajari dan dia dapat di sekolah. Kemudian yang ketiga juga akan mendapat pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing, terstruktur, dan menyenangkan. Mengapa dikatakan menyenangkan? Karena akan bertemu dengan banyak hal baru yang waktu dulu juga saya di luar ekspektasi saya Bapak Ibu. Memang kita sebagai seorang pendidik harus selalu mengupgrade kemampuan dan pengetahuan kita semua. Yang keempat, insya Allah akan mendapat pengalaman belajar bersama rekan guru lain yang sama-sama lolos seleksi calon guru penggerak tentunya. Nah, tentu menyenangkan kita ada dalam satu circle yang sefrekuensi seperti itu. Ini akan menjadi hal yang luar biasa bersama-sama kita dari
titik nol dari dasar, kemudian berkembang dalam pelaksanaan di satu komunitas, komunikasi komunitas sampai akhirnya menjadi sebuah target ya Bapak Ibu, kita bisa lulus menjadi guru penggerak. Nah, pengalaman ini tidak dapat kita peroleh dari event atau diklat lain karena kurun waktunya yang cukup panjang yaitu 6 bulan, apalagi kemarin guru penggerak angkatan 7 itu 9 bulan ya Bapak Ibu karena terpotong libur. Nah, kurun waktu yang cukup panjang ini membuat satu sama lain memiliki suatu ikatan. Nah, ini adalah pengalaman yang luar biasa. Yang kelima yaitu pengalaman mendapat bimbingan dan mentoring dari pengajar praktik sebagai pendamping dalam pendidikan guru penggerak. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu untuk mendaftar, ada pendampingnya yang bila ada hambatan atau kesulitan dalam pelaksanaannya, insya Allah akan ada yang mendampingi, yaitu pengajar praktik yang dapat memberikan suatu solusi bila ada kesulitan tersebut. Yang keenam yaitu calon guru penggerak akan mendapatkan komunitas belajar baru. Di Jakarta Pusat ini, di Jakarta ini ada namanya kompak ya Bapak Ibu, seperti background saya ya Bapak Ibu, ini ada komunitas guru penggerak. Di sini guru penggerak tidak akan berhenti sampai di sini saja, tetapi terus dapat mengupgrade diri, saling bahu-membahu menyelesaikan masalah yang muncul di sekolah dan di lingkungan. Yang terakhir tentunya alhamdulillah ya Bapak Ibu, bila selesai akan mendapat sertifikat pendidik setara dengan 306 JP dan dinyatakan sebagai guru penggerak. Nah, itu adalah benefit bila kita mendaftar dan lolos seleksi dalam guru penggerak tersebut. Nah, berikutnya next. Ya, terima kasih. Berikutnya yaitu yang tidak kalah menariknya nih Bapak Ibu adalah jenjang karir yang akan didapat oleh seorang guru penggerak. Nah, ini adalah salah satu yang dapat menjadi motivasi Bapak Ibu semua dalam hal ini akan memiliki kesempatan untuk dapat menjadi kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 40 tahun 2021. Dan bisa menjadi pengawas sekolah. Nah, ada satu mekanisme yang cukup signifikan perubahannya, bahwa bila dulu seorang yang ingin menjadi kepala sekolah itu harus mengikuti diklat calon kepala sekolah selama 300 JP. Nah, di sini sertifikat guru penggerak akan bisa digunakan sebagai golden ticket untuk mencapai hal tersebut. Tetapi tentunya masing-masing daerah memiliki kebijakannya. Jadi tentu saja masih ada asesmen atau uji kompetensi terlebih dahulu. Tapi intinya kita sudah memiliki golden ticketnya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu guru penggerak menyelesaikan pendidikan guru penggeraknya, Bapak Ibu guru dapat melanjutkan karir di PGP menjadi pengajar praktik. Yang selanjutnya dapat melanjutkan ke jenjang fasilitator, menjadi seorang fasilitator, tentunya dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh Bapak Joko. Dipersilakan Pak Joko. Baik, terima kasih Bu Eka. Mohon izin suara saya terdengar Bu Eka? Dengar Pak. Baik, mohon izin Bapak Ibu dari Suku Dinas Pendidikan, kemudian dari Kasatla, kemudian Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu pengurus komunitas guru penggerak, terima kasih atas kesempatan ini. Insya Allah kesempatan yang baik ini akan kami gunakan untuk saling berbagi praktik baik. Salah satu di antaranya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Eka. Bapak Ibu, pada siang hari ini, kesempatan ini kami akan sedikit sharing tentang bagaimana
bagaimana nanti teknis pendaftaran Bapak dan Ibu di guru penggerak angkatan 11 ini. Bapak Ibu tentunya nanti masuk melalui akun SIM PKB masing-masing ya Bapak Ibu. Ini juga sudah disematkan linknya atau bisa melalui SIM GPO masing-masing Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah masuk Bapak Ibu, ini Bapak Ibu akan diarahkan, ada beberapa ya, ada yang masuk kemudian muncul, tapi ada juga yang kudu kita mesti ekstra sedikit, kita cari dulu gitu di bawah-bawahnya. Jadi andai kata di halaman awal nanti Bapak Ibu SIM PKB-nya tak muncul, guru penggerak langsung Bapak Ibu bisa scrolling gitu. Mohon izin bisa dilanjutkan Bapak Ibu. Mohon izin next. Ya, Bapak Ibu nanti pada saat Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke akun SIM PKB masing-masing, mohon izin saya ini share di akun saya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, kemudian Bapak Ibu bisa menemukan di sana ada program guru penggerak. Kalau Bapak Ibu secara tidak otomatis tidak muncul ya, tapi kalau Bapak Ibu begitu masuk di halaman beranda, Bapak Ibu langsung muncul tentang guru penggeraknya, Bapak Ibu bisa langsung diklik di bagian atas di situ. Kalau Bapak Ibu telah memenuhi persyaratan, otomatis akan muncul gitu Bapak Ibu. Di sana pun disematkan juga waktu sampai kapan gitu ya Bapak Ibu akan pengisiannya. Bila tidak, sekali lagi Bapak Ibu mohon izin bisa di-scroll ke bawah, bisa menggunakan handphone atau di perangkat komputer, personal komputer Bapak dan Ibu, nanti di-scroll ke bawah saja. Kemudian tinggal diklik program guru penggerak. Boleh dilanjutkan Ibu? Nah, kemudian nanti Bapak Ibu ini yang pertama harus kita mulai setelah nanti Bapak Ibu masuk ke portal guru penggerak, maka kemudian Bapak Ibu akan diarahkan untuk pengisian ini. Ada kurikulum vitae, kemudian nanti akan ada upload dokumen penting, serta Bapak Ibu akan menyelesaikan pengisian esai. Kita akan coba lihat yang pertama kurikulum vitae ada apa saja Bapak Ibu. Tentu kalau Bapak Ibu saat ini sambil bisa membuka dokumennya, Bapak Ibu bisa mengisi. Di sana nanti Bapak Ibu akan tertera ada informasi umum, kemudian pengalaman bekerja, pengalaman mengikuti pelatihan-pelatihan, pengalaman kepemimpinan, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu saran kami diisi selengkap-lengkapnya. Itu Bapak Ibu, mulai dari informasi umum sampai dengan nomor kontak lain pun juga perlu Bapak Ibu. Gitu. Dilanjutkan Ibu. Ya, nah Bapak Ibu ini untuk di informasi umum nanti Bapak Ibu bisa scroll juga ke bawah atau diklik di bagian informasi umumnya, kemudian Bapak Ibu diperiksa dulu. Data-data Bapak Ibu yang tertera di akun SIM PKB Bapak Ibu pastikan itu sudah benar. Jika menurut Bapak Ibu didapati ada data tertentu yang dirasa kurang tepat atau kurang sesuai, Bapak Ibu bisa klik di bagian kanan atas, itu ada tanda pensil atau bolpen, Bapak Ibu ada ubah atau lengkapi. Bisa nanti Bapak Ibu dilengkapi atau diubah. Gitu. Kita lanjutkan. Kalau dirasa ini menurut Bapak Ibu sudah aman ya dilalui saja Bapak Ibu. Jadi ke tab berikutnya. Boleh? Mohon izin dilanjutkan slide-nya. Ya, kemudian Bapak Ibu, ini mohon izin saya mencoba untuk menggait Bapak dan Ibu. Ini cukup banyak pertanyaan di beberapa kesempatan kami bertemu dengan beberapa rekan-rekan yang lain. Ini tentang bagaimana mengisi pengalaman mengikuti pelatihan. Tentu Bapak Ibu, apalagi di area Jakarta Pusat ini, area kekinian, wilayahnya wilayah transportasi yang cukup padat. Ini pelatihannya tentu sudah tidak terhitung sepertinya ya Bapak Ibu. Nah, saran kami nanti Bapak Ibu ini bisa klik tambah. Ya Bapak Ibu nanti klik tambah, kemudian kita akan muncul ke berikutnya. Boleh di next Bu slide-nya. Mohon izin Bu Ratu, boleh di next Bu. Ya, nah ini Bapak Ibu. Jadi untuk pengalaman mengikuti pelatihan ini, kalau di laman Bapak dan Ibu, kalau tidak salah di guru penggerak itu munculnya itu 3.
3 pelatihan maksimal gitu Bapak Ibu. Ini kebetulan di lamanya saya karena ini akan masuk ke pengajar praktik, di sini diminta memasukkan maksimal 10. Nah, saran kami Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti diminta maksimal misalnya 3, saran kami Bapak Ibu mengisi juga 3 pelatihan. Kalau saran kami Bapak Ibu isikan mulai dari pelatihan yang jenjang pelaksananya itu jenjang teratas, misalnya tingkat nasional. Syukur-syukur ada pelatihan tingkat internasional gitu ya Bapak Ibu. Itu tentu akan memiliki poin yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang biasa gitu Bapak Ibu. Jadi saran kami Bapak Ibu mulai dari pelatihan yang tingkat pelaksananya tingkat tertinggi gitu Bapak Ibu. Kemudian saran kami yang kedua, Bapak Ibu dipilih juga pelatihan-pelatihan yang terkini. Jadi diurutkan gitu, Bapak Ibu yang milah dulu jika Bapak Ibu memiliki lebih dari 3 pelatihan-pelatihan mana yang akan Ibu tuangkan di form ini, Bapak Ibu silahkan dipilih dulu. Sekali lagi dipilih yang pertama saran kami dari jenjang tingkat pelaksananya, kemudian yang kedua tahun pelaksananya. Artinya tahun pelaksana kalau semakin ke sini kan pelatihan yang diadakan itu sudah mengikuti perkembangan zaman yang ada ya Bapak Ibu gitu. Kemudian yang ketiga dipilih pula yang memang betul-betul berhubungan dengan kegiatan pembelajaran kita Bapak Ibu. Artinya barangkali di antara kita yang gemar mengikuti pelatihan kan pelatihan apapun gitu ya untuk mengisi waktu luang, apalagi kemarin saat kita pandemi mungkin cukup banyak gitu yang kita ikuti. Nah tentu Bapak Ibu memilah pelatihan-pelatihan yang sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu selesai 1 disimpan, kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan data riwayat, diklik lagi. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu nanti semua kelengkapan di CV itu Bapak Ibu sekali lagi kami harapkan tadi ya diisi seluruhnya, selengkap mungkin diisi. Kemudian nanti ada begini Bapak Ibu, ada tanda-tanda yang warnanya ada 3 warna Bapak Ibu, ada 1 centang hijau itu artinya memang sudah Bapak Ibu lengkapi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ada tanda seru warna kuning, artinya memang secara administratif itu tidak diwajibkan, tetapi kalau Bapak Ibu bisa melengkapi tentu punya poin plus. Yang terakhir ada warna merah. Kalau warna merah ini berarti harus dilengkapi, karena kalau Bapak Ibu tidak melengkapi, nanti kita tidak bisa meneruskan untuk pengisian. Nah, mohon izin Bu Ratu yang sebelumnya dulu ya. Nah, Bapak Ibu untuk kelengkapan dokumennya ini, mohon izin nanti Bapak Ibu pas foto, kemudian KTP, boleh setelahnya Bu, maaf. Maaf Bu Ratu. Yang kelengkapan data Bu Ratu. Mohon izin ya Bapak Ibu, ini kadang-kadang hal sepele tetapi apa ya bisa jadi pengganjal ya Bapak Ibu. Mohon izin dipastikan nanti Bapak Ibu karena di sini judulnya dimintanya pas foto, Bapak Ibu kirim foto yang berupa pas foto. Mohon izin kadang-kadang kita nih ya karena lagi gemar-gemarnya selfie, kadang yang dikirim foto selfie. Ini mungkin tidak terlalu krusial ya Bapak Ibu, tetapi tentu penilai tentu akan memilah-milah mana yang mengikuti instruksi atau mana yang kurang tepat gitu. Jadi saran kami Bapak dan Ibu ketika diminta pas foto ya pas foto yang dikirim. Kemudian KTP, kemudian ada ijazah terakhir, ini monggo silahkan nanti Bapak Ibu pasti sudah cukup jelas dengan ini. Kemudian fakta integritas. Nah, mohon izin Bapak Ibu, ini terutama bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti proses seleksi guru penggerak di angkatan sebelumnya, tetapi belum berkesempatan bergabung, artinya belum lolos. Kami menyarankan Bapak dan Ibu tetap download dari yang baru. Karena dikhawatirkan ada perubahan-perubahan di bagian tertentu gitu. Jadi saran kami Bapak Ibu download dari form yang baru yang sudah disematkan di masing-masing akun SIM PKB Bapak dan Ibu. Termasuk surat izin dari atasan gitu ya Bapak Ibu. Kebetulan ini karena kalau di saya karena masuknya ini ke PP, ini ada data laporan dokumen STTPL ya Bapak Ibu guru penggerak. Jadi kalau di Bapak Ibu yang guru penggerak ini tidak ada.
Kemudian nanti Bapak dan Ibu juga ada surat keputusan pembagian tugas mengajar yang dikeluarkan oleh sekolah, berarti ini SK pembagian mengajar Bapak Ibu. Ini sekali lagi Bapak Ibu mohon digunakan atau diupload seluruh data-data terbaru. Terima kasih, mau dilanjutkan Bu Ratu. Next slide. Nah, Bapak Ibu mohon izin sedikit sharing dengan esai, meskipun nanti secara rinci akan disampaikan oleh Bu Isma, saya sedikit mengulas saja. Mohon izin Bapak Ibu nanti untuk esainya, ya Bapak Ibu itu mulai diisi Bapak Ibu, ya mulai dari nomor 1 dulu, nanti akan ada panduan-panduannya. Bu Isma juga nanti yang akan mencoba membantu menjelaskan yang lebih rinci. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Berbagi pengalaman. Ini berarti insya Allah nih Bapak Ibu dapat ridho ya, karena kita mendengarkan kumandang takbir tadi. Ya, Bapak Ibu kuatkan Bapak dan Ibu. Ini yang paling utama karena Bapak Ibu nanti dituntut ini nih ketahan malangannya nih Bapak Ibu. Waktunya tersisa beberapa hari Bapak Ibu, sampai batas akhirnya itu hari Jumat kalau tidak salah tanggal 27 Oktober, beberapa hari yang akan datang. Jadi ini ketahan malangan Bapak Ibu diuji di sini. Ketika Bapak Ibu sudah meniatkan diri untuk bergabung dengan kami sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Eka, keuntungan-keuntungan manfaatnya, kenapa saya juga ada di sini, kami semuanya ada di sini. Tadi sudah dibuka oleh Bu Indah juga ya dari Kompak, beliau sudah mendahului lebih dulu bergabung di guru penggerak dibandingkan kami yang angkatan 7. Ini semuanya manfaatnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi kuatkan tekad Bapak dan Ibu. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin Bapak Ibu. Yakinlah bahwa gini, kami Bapak Ibu guru penggerak yang sudah menyelesaikan program guru penggerak baik di angkatan 5 atau 7, kami semua punya tugas yang sama, yaitu sama-sama membelajarkan anak-anak didik. Kami semua punya tugas-tugas tambahan yang lainnya, semua punya. Tetapi Bapak Ibu, di sela-sela kesibukan yang ada, bagaimana cara kita nanti memaksimalkan momen yang kita punya untuk kemudian membangkitkan emosi kita, tekad kita, spirit kita untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mungkin seperti itu, nanti secara detail pengisian esainya ini disampaikan oleh Bu Isma. Titip pesan dari kami, Bapak Ibu, sedikit trik Bapak Ibu, semua jenis pengisiannya dibuat dalam bentuk paragraf. Ini masukan dari kami. Mungkin itu dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Isma. Terima kasih Bu Ratu, silakan Bu Isma. Terima kasih banyak Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Sebelum saya memulai Bapak dan Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Jelas sekali, Bu. Jelas, Bu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk berbagi pengalaman dalam mengikuti proses seleksi calon guru penggerak. Pada kesempatan ini saya juga ingin memberikan apresiasi yang luar biasa nih kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang ingin bergabung di program guru penggerak untuk menjadi agen transformasi perubahan bagi pendidikan di Indonesia. Pertama-tama izinkan saya untuk melakukan sharing pengalaman ya Bapak dan Ibu pada saat proses pendaftaran guru penggerak. Kalau saya kebetulan dan teman-teman angkatan 7 dan ada juga di angkatan 5, jadi kami hanya sharing di sini, membagi pengalaman apa yang sudah kami lakukan dan berbuah hasil yang manis. Tadi Bu Eka sudah membahas mengenai benefit ataupun keuntungan mengikuti guru penggerak itu apa saja sih. Dan Pak Joko juga tadi sudah membahas mengenai penulisan CV dan esai. Nah sekarang saya ingin berbagi praktik baik 10 tips dan trik lolos program guru penggerak. Sebetulnya Bapak dan Ibu kan sudah mengikuti sampai di sini, intinya sudah punya niat ya Bapak Ibu ya. Bab niatnya tuh sudah ada gitu loh. Jadi tinggal yuk dikuatkan kembali untuk teknisnya nih. Yang pertama, tips saya adalah perhatikan batas waktu pendaftaran dan pengiriman berkas Bapak dan Ibu. Jangan mepet-mepet. Jadi untuk angkatan 11 ini kan berakhir di 27 Oktober 2023 pukul 23.59. Kalau bisa uploadnya itu jangan di deadline Bapak Ibu. Segera mungkin untuk CV. Saya suka upload di deadline gimana Bu?
Nah, itu diupayakan untuk jangan di deadline. Ya, dibagi waktunya Bapak dan Ibu. Karena kalau untuk deadline nanti penuh, nanti penguploadan juga akan bermasalah. Jadi saran saya biar tenang, karena Bapak Ibu udah berusaha, jadi lebih baik jangan waktu deadline. Usahakan untuk kalau pukul 23 ya mungkin pagi-pagi atau jam 11-an Bapak Ibu udah selesai. Saya rasa Bapak dan Ibu yang mendaftar Bapak adalah orang-orang hebat dan bisa membagi waktu. Itu yang pertama, saran dari saya, dari kami bertiga, perhatikan waktu pendaftaran karena ini sangat penting. Yang kedua, isi CV dengan baik dan siapkan berkas-berkas dan scan dengan jelas Bapak Ibu. Sebelum mengirim, Bapak Ibu pastikan kembali, cek kembali apakah berkas-berkas yang Bapak Ibu upload sudah terbaca atau belum, apakah sudah layak atau belum. Jangan sampai dokumen yang Bapak Ibu kirimkan itu tidak jelas. Dari mulai integritas ataupun yang lain-lain, itu Bapak cek semua kejelasannya. Yang ketiga, jawaban esai. Ini sangat penting untuk urusan esai ya Bapak Ibu. Sesuaikan dengan aksi nyata atau pengalaman yang dilakukan. Pertanyaan esai itu kan sebetulnya memang sih cuma tidak terlalu banyak, tapi dia beranak dan bercucu di dalamnya ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan berkecil hati. Dalam menjawab pertanyaan, hendaknya Bapak dan Ibu harus logis dan masuk akal dan langsung pada fokusnya saja. Jawab sesuai dengan pengalaman pribadi yang Bapak Ibu alami. Saya rasa Bapak dan Ibu tidak akan sulit untuk bisa menuliskan atau menceritakan apa saja pengalaman pribadi ataupun aksi nyata yang sudah Bapak Ibu jalankan. Jangan sampai jawabannya kalau istilahnya mengada-ngada atau mengarang bebas Bapak Ibu, karena nanti pasti jawaban Bapak Ibu akan di cross check kalau Bapak Ibu lolos pada seksi wawancara. Sesi wawancara itu pasti bakal di cross check apa yang sudah kita tuliskan di esai. Jadi saran saya, jawablah pertanyaan dengan logis, masuk akal, dan sesuaikan dengan pengalaman yang Bapak Ibu alami. Jadi tidak perlu untuk menuliskan sesuatu yang Bapak Ibu tidak alami, tuliskan saja apa yang ada, berkaitan dengan aksi nyata yang sudah dilakukan, baik terhadap rekan kerja, ataupun terhadap dengan sesama guru, ataupun dengan siswa. Yang keempat, hindari plagiarisme Bapak Ibu. Tulis esai itu dengan bahasa kita sendiri. Jadi jawabannya jangan kopas ambil dari Google. Memang banyak banget tuh di Google. Saran saya jangan Bapak Ibu, jangan kopas dari pekerjaan teman kita. Saya rasa yang menilai guru penggerak ini juga pasti punya 1000 cara untuk menghindari plagiarisme. Bahkan kalau bisa, kalau misalnya Bapak menggunakan ada beberapa misalnya kutipan atau apapun, dicek di plagiarisme dulu, jangan sampai apa yang minusnya setengah. Tapi kalau yang Bu Ismahan ke mute. tuh tulisan anakku bisa baca. Mohon maaf. Itu dengarkan didikan aja, didikan ayahmu dan jangan menyanyikan aja. Nah, aku nggak kelihatan tadi. Coba deh. Mohon izin Bapak Ibu yang tidak ya Bapak Ibu. mohon di mute. Oke. Silakan dilanjutkan Bu Ismahan. Iya. PPT-nya hilang ya Ibu Bu Ratu? Ratu share screen-nya nggak ada. Iya, PPT-nya menghilang. PPT-nya hilang, Bu. Iya. Mungkin Pak Joko bisa dibantu share screen dulu Pak Joko, biar teman-teman jadi jelas. Mohon izin Bu Yeni, saya bukan co-host. Saya nge-lag ini. Bu siapa? Bu Elis. Bisa di ini. Sekarang host-nya SMP 216 siapa ya? Bu Elis mungkin bisa bantu Bu Elis. Masih co-host. Sudah saya kirim di grup. Sebentar saya buka dulu ya. Atau saya dijadikan co-host juga bisa, Bapak Ibu, biar saya share. SMP 216 siapa ya? Yang SMP 216. Ibu Sofi bukan? Bu Sofianita. Bu Sofi, mohon izin, bisa Ibu sebagai host bisa jadikan saya Pak Joko host, Pak Joko Suyono host. Host. Iya, atau co-hostnya Pak Joko Suyono.
Iya, menunggu tampilan Mungkin sampai lagi. dilanjutkan Oke, nggak apa-apa Menunggu mungkin Bu Isma. biar menunggu tampilannya lagi ya Pak Joko ya, ya, sampai dan Bu Oke. baik. Ismahan, Bu Reka. Ini ada Tadi pertanyaan nih sedikit mungkin nih. saya butuh informasi dulu terakhir sampai di mana Bapak dan Ibu sambil mengecek nih Ah, fokus Bapak Ibu sampai mana. Tiga, ya. Sudah bisa ya? Sudah bisa share screen, silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Indah. oke. Baik Bapak Ibu, baik Bapak dan Ibu, tadi sudah sampai di poin ketiga, sekarang lanjut ke poin keempat. Hindari plagiarisme atau plagiarisme. Tulis esai dengan bahasa sendiri, tips saya. Jawaban kita jangan sampai kopas dari Google ya Bapak Ibu, atau pekerjaan teman kita, karena nanti penilai juga pasti akan langsung memasukkan jawaban kita ke cek plagiarisme. Terus gunakan juga bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hari ini tentunya akan mempermudah dalam pengoreksian. Kalau semakin mudah dikoreksi, asesor tentunya akan lebih mudah untuk memahami konten dari jawaban kita, dan insya Allah Bapak Ibu akan lulus. Yang kelima, salin pertanyaan dulu dan ketentuan esai di Microsoft Word, Bapak Ibu. Jadi siapkan jawaban dan yang kedua, siapkan jawaban sesuai dengan jumlah karakter yang diminta. Dengan menuliskan di Word, saran saya kita bisa jadi lebih luasa untuk menyempurnakan jawaban kita sesuai dengan permintaan atau pertanyaan. Baik, jumlah karakter juga nanti kita bisa hitung di situ Bapak Ibu. Selain itu kita juga punya keuntungan, yaitu kita punya data esai kita nih. Nanti bisa dijadikan patokan kalau nanti kita sampai lulus ke tahap kedua, yaitu tahap wawancara. Dan pada kolom esai yang harus diperhatikan adalah jumlah karakter Bapak Ibu, karakter jawaban. Jumlah karakter itu berbeda ya di setiap pertanyaan esai. Jumlah karakter jawaban ada yang minta 500 sampai 2000, ada yang hanya minta 500 karakter. Saran saya Bapak Ibu penuhi sesuai dengan permintaan. Jadi jangan berkurang request ataupun permintaan yang diminta oleh LMS. Selanjutnya yang keenam, siapkan RPP yang terbaik yang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi pastikan RPP yang Bapak Ibu upload adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Tertulis di situ di RPP bagaimana Bapak Ibu mengaktifkan peserta didik dan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi RPP guru itu di sana hanya sebagai fasilitator yang ingin mengembangkan peserta didik. Untuk selanjutnya yang aktif itu peserta didiknya Bapak Ibu dalam RPP, karena RPP itu kan diupload di awal ya Bapak Ibu, walaupun nanti Bapak dan Ibu melanjutkannya setelah Bapak Ibu lulus pada seleksi tahap 1. Yang ketujuh, fokus pada aksi nyata dan pengalaman dilakukan dan ceritakan secara kronologis. Nah, kalau Bapak Ibu nanti diminta misalnya di CV ataupun di esai, ada satu buah permasalahan atau hambatan, nah Bapak Ibu ceritakan tuh dengan detail. Permasalahannya apa, lalu upaya yang Bapak Ibu lakukan seperti apa, hasil dari tindak lanjutnya seperti apa, upaya yang dilakukan Bapak Ibu dampaknya terhadap murid seperti apa, atau terhadap Bapak Ibu guru seperti apa, dan itu sangat jelas. Contohnya misalnya Bapak dan Ibu diminta untuk menuliskan 3 pengalaman. Tuliskan secara rinci. Ada nama aktivitas pengembangannya, waktunya harus jelas kapan, sasaran pengembangannya juga seperti apa, ceritakan juga proses pengembangan dan dampaknya seperti apa. Jadi asesor juga pada saat mengoreksi esai juga mendapatkan kejelasan, oh ternyata aksi nyatanya betul-betul dilakukan dengan maksimal dan hasilnya juga terlihat dengan jelas. Yang ke-8, tuliskan juga kita mampu untuk berkolaborasi Bapak Ibu dan menonjolkan kepemimpinan kita terhadap siswa atau rekan guru dalam kegiatan sekolah. Saat menjawab esai ini, tonjolkan bahwa kita ini bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan rekan-rekan guru. Jadi bukan hanya kita sendiri, tapi kita berkolaborasi mungkin dengan orang tua, dengan rekan guru, dengan siswa, untuk memaksimalkan program-program sekolah. Jadi tidak usah dipikirkan skup kecil atau skup besar kira-kira yang saya tuliskan, tapi yang penting hasil nyatanya itu yang terlihat di esai. Yang ke-9, pahami soal sebelum menjawab dan pastikan jawaban langsung ke sasaran dan kronologis dan tidak melebar. Jadi Bapak Ibu baca dulu hati-hati soal-soal di esai agar jawabannya tidak melenceng jauh dengan soal. Jangan sampai salah untuk memahami soal yang bisa membuat jawaban makin tidak terarah. Jawaban juga harus seperti yang tadi sudah saya katakan di awal, jelas, logis,
to the point sesuai dengan pertanyaan yang diminta dan jangan terlalu bertele-tele. Sesuai dengan karakter saja sudah cukup. Terakhir, pastikan esai terjawab dengan semuanya ya Bapak Ibu. Dicek kembali terkadang karena memang itu kan satu soal dia punya ada beberapa item, ada 3, ada 4. Jadi mohon dicek kembali hati-hati apakah Bapak Ibu sudah memenuhi kriteria untuk penulisan atau pengisian esai. Terakhir, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mari Bapak dan Ibu semangat untuk mendaftar, jangan ragu, lakukan yang terbaik. Apabila kita berusaha, insya Allah akan menghasilkan yang terbaik, yaitu kelulusan dalam seleksi calon guru penggerak. Akhir kata, sungguh indah daun jarak, dilihat dengan kedua mata. Mari ikut daftar program guru penggerak untuk mewujudkan pendidikan yang maju bagi Indonesia. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Eka Nurfauzia. Terima kasih. Baik, Ibu Isma. Terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi tip dan triknya. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu mohon izin, tadi saya memulainya dengan pantun, saya akhiri sesi ini dengan pantun juga ya Bapak Ibu. Bunga mawar, bunga melati. Cakepnya mana ini? Cakep. Semangat di atas ulos. Demikian tips dan trik dari kami, semoga dapat memotivasi dan lolos. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu-Ibu cantik dan Bapak Joko juga sekalian. Demikianlah Bapak dan Ibu tips dan trik yang sudah disampaikan, menarik ya. Mudah-mudahan ini bisa lebih memperjelas gambaran dan niat Bapak dan Ibu untuk terus melaju sampai dengan mensubmit pendaftarannya masing-masing. Sebelum kita beralih ke yang berikutnya, ini Bu Eka, Bu Isma, dan Pak Joko ada 2 pertanyaan nih. 2 pertanyaan melalui kolom chat. Ini ada dari Ibu Supriyanti ini ya, kita langsung aja ya. Daripada nanti di jawabnya kita buka juga, tapi dulu pas di sesi data. Bu Supriyati ini dari SDN 103 katanya beliau sudah pernah ikut CPP ini ya, CPP angkatan 9, namun kemudian belum berkesempatan untuk lolos. Kemudian ingin mendaftar di angkatan 11. Ada tulisan tidak bisa mendaftar karena alasan berada di luar areal sasaran yang telah ditentukan. Nah, pertanyaannya Bu Supriyanti ini, apakah masih bisa mendaftar CPP? Nah, ini mohon ingin dijawab oleh siapa? Yang Mohon kedua izin, Bu. dari Ibu Ais Nurmayanti, ya? Ya, boleh langsung dijawab saja kali ya, Bu. Boleh Pak, tapi sekaligus ya, biar nanti ada kesempatan untuk yang lain berbagi juga. Siap. Yang kedua dari Bu Ais Nurmayanti, Pak, Bu, beliau menanyakan kalau saya mengajar kurang dari 5 tahun, apakah bisa mengikuti CGP? Silahkan Pak Joko, monggo. Baik, mohon izin Bu Eka, Bu Isma, saya duluan nggih. Nanti ya, mohon bisa ditambahkan. Baik, yang pertama dari Bu Supriyati ini nggih tadi mengenai pernah gagal pendaftaran PP di angkatan 9, kemudian apakah bisa mendaftar kembali di tahun yang ini, sementara di SIM PKB-nya tertulis di luar area sasaran. Kami memberikan informasi Bapak Ibu berdasarkan informasi yang kami terima untuk mulai yang angkatan sekarang ini, PP itu diperuntukkan bagi CGP, bagi guru penggerak yang sudah lulus di angkatan sebelumnya. Jadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari pihak kementerian bahwa untuk menjadi PP itu harus sudah menjadi guru penggerak terlebih dahulu. Dan sekaligus Bu Yeni ini menjawab pertanyaan Bu Ais, jadi apakah
apakah saya belum 5 tahun atau apakah harus 5 tahun untuk bisa mendaftarkan menjadi guru penggerak gitu. Bapak Ibu sesungguhnya semuanya itu terintegrasi di SIM PKB Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan pasti akan muncul gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya pun akan dibilang kita sudah 5 tahun atau belum, barangkali Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mengajar di sekolah yang lain, kemudian di tempat yang baru belum 5 tahun, tapi ternyata sistem Dapodik kita atau SIM PKB kita itu kan terintegrasi ya Bapak Ibu. Jadi selama data kita pernah diinput secara online, baik itu di sekolah yang berbeda, kalau sistematikanya mendata atau mengakomodir atau mengakumulasi lamanya kita pernah berkarir gitu ya Bapak Ibu, itu tentunya Bapak Ibu langsung akan muncul di SIM PKB-nya masing-masing. Jadi pengalaman kemarin di sekolah kami di Taman Siswa itu kami teman kami beberapa ada yang begini. Di sekolah kami beliau sudah lama gitu Bapak Ibu, tetapi karena jenjang sebelumnya dengan jenjang yang sekarang ternyata berbeda, artinya sebelumnya mengajarnya di TK, sekarang beliau mengajarnya di SD, ternyata ini kan tidak linear ya jenjangnya Bapak Ibu. Maka itu di akun SIM PKB-nya, sementara di kami itu beliau termasuk yang sasaran kami agar mengikuti guru penggerak gitu di angkatan yang lalu Bapak Ibu, di angkatan 10. Ternyata di akun SIM PKB-nya langsung muncul bahwa belum memenuhi persyaratan gitu Bapak Ibu, sehingga bisa atau tidaknya sekali lagi Bapak Ibu nanti dicek di akun SIM PKB masing-masing. Kalau Bapak Ibu sudah bisa kalau bisa mendaftar, maka di sana akan muncul Anda termasuk dalam gitu Bapak Ibu. Begitu mungkin. Sama satu lagi Bu Yeni, tadi kalau nggak salah ada pertanyaan dari Bu Emma tentang jenjang karir. Nanti barangkali mungkin bisa dibantu oleh Bu Eka. Jenjang karir yang seperti dari guru penggerak kemudian jadi pengajar praktik, kemudian jadi fasilitator, atau jadi kepala sekolah, atau jadi pengawas sekolah. Ini pertanyaannya beliau, apakah ini nanti juga berlaku untuk Bapak Ibu guru yang kemarin lolos P3K gitu, yang gitu ya Bapak Ibu, apakah itu berlaku juga untuk beliau? Kalau nggak salah ada pertanyaan itu tadi Bu Emma. Cuman saya mohon izin tidak menjawab yang ini karena saya tidak mendapatkan kekuatan hukumnya, barangkali dari Bu Eka atau dari Bapak Ibu yang lainnya nanti bisa membantu. Terima kasih Bu Yeni, mudah-mudahan terjawab pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih Pak Joko. Kita lanjut. Untuk pertanyaan yang tadi Pak Joko sebutkan, saya belum sempat mencatat, itu apakah bisa dijawab atau mau nanti saja setelah habis ini masih ada Bu Ratu ini yang akan berbicara. Mungkin satu lagi ya Ibu yang dari Bu Emma tentang P3K, silakan, tentang karir ya. Ibu Isma bisa dibantu Bu Isma seperti yang sudah disampaikan oleh dinas ya waktu itu ya Bu Isma menghadiri. Silakan. Bu Eka izin. Kayaknya kalau karir itu sebenarnya bukan wewenang kita menyampaikan ya Bu Eka. Nanti biar takut ada sensitif, takut ada kesalahan. Iya betul, makanya saya sampaikan ke Bu Isma supaya disampaikan gitu. Iya. Baik Bu Ratu, mungkin menambahkan saja Bu Ratu. Intinya kalau bicara mengenai jenjang karir, kita lebih baik memikirkan untuk meningkatkan potensi diri kita sendiri lebih dahulu Bapak Ibu. Ya, kalau untuk jenjang karir, insya Allah kalau takdir kita nyampe karir apapun akan sampai ke sana. Jadi nggak usah terlalu berpikiran yang jauh-jauh. Berpikirlah untuk meningkatkan potensi diri kita sendiri, untuk mencerdaskan anak didik kita sendiri, untuk sekolah kita dan untuk wilayah Jakarta Pusat. Nah, mungkin itu sedikit pencerahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Isma, Bu Eka, dan Pak Joko atas paparan yang sudah dibagikan kepada kami semua. Untuk sesi berbagi dicukupkan dulu sampai di sini ya. Terima kasih banyak sekali lagi diucapkan kepada teman-teman guru penggerak yang sudah memaparkan materinya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya ke sesi berikutnya. Ini ada demonstrasi alur pendaftaran CGP Angkatan 11 via SIM PKB yang akan dibawakan Ibu Ratu Mulyaningsih dari SMA Negeri 30 Jakarta, sekaligus beliau sebagai guru penggerak Angkatan 7. Silakan kepada Ibu Ratu untuk memaparkan atau melakukan demonstrasinya. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih Ibu Yeni selaku moderator. Bapak Ibu mohon izin saya closing kamera karena ini apa namanya sinyal bermasalah di sini, kemudian juga kayak bergaris-garis ya. Baik, sebelum dimulai saya juga ingin memberikan pantun terlebih dahulu. Pagi-pagi berolahraga, rehat sebentar, mengusap palu. Izinkan Mohon saya maaf, Bu. menyapa Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada pimpinan kami, Kasudin, kemudian Kasih PTK, Kasih Kasatlak, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, dan tentunya Bapak Ibu Guru yang hebat, calon guru penggerak Angkatan 11. Terima kasih, semangatnya sangat luar biasa, sudah bergabung bersama kami. Kami mencoba memberikan tips dan trik untuk bisa lolos menjadi guru penggerak di Angkatan 11. Dan sudah disampaikan dengan sangat jelas dan gamblang oleh rekan-rekan kami, Pak Joko, Bu Eka, dan Bu Ismahan. Terima kasih kepada Pak Joko, Bu Eka, dan Bu Ismahan. Bapak Ibu, salah satu peran dan diri guru penggerak adalah mandiri dan kolaborasi. Nah, ini salah satu contoh kekuatan guru penggerak di mana kami sudah bergabung dalam sebuah komunitas dan berkolaborasi saling mengisi untuk memberikan yang terbaik untuk transformasi pendidikan. Mohon izin Bapak Ibu, saya share screen, mudah-mudahan ini kuat ya. Saya akan menunjukkan demo bagaimana masuk ke dalam akun SIM PKB. Dan saya yakin mungkin Bapak Ibu yang sudah mendaftar, dari sekian orang yang join di sini kemungkinan besar sudah banyak yang mendaftar ya Bapak Ibu ya. Pasti sudah masuk di akun SIM PKB. Nah, ini mohon izin saya mencoba menampilkan kembali akun SIM PKB. Ini akun demo karena untuk akun saya sendiri kan sudah terclosing ya sebagai guru penggerak karena kebetulan sebagai CGP karena kebetulan sudah masuk sebagai guru penggerak. Bisa terlihat Bapak Ibu? Oh, betul kan? Kalau anak SMA pasti bilang, namanya siapa? Ya. Nah, ini saya menegaskan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Joko tadi ya. Pak Joko hanya screenshot-nya saja. Nah, ini saya coba membuka kembali. Bapak Ibu masuk ke akun SIM PKB dengan akun masing-masing. Nanti akan masuk ke laman depan ya. Ini bervariasi sih tadi nanti munculnya. Intinya selamat datang mengucapkan kepada kita. Kemudian nanti kita cari menu menuju program. Ada yang nama kita di atas bagian kanan, terus yang titik 4 seperti ini atau bergaris-garis atau di samping sebelah sini Bapak Ibu. Nanti tergantung dari tampilan yang ada di dalam laptop Bapak Ibu. Kemudian klik menuju program, pilih guru penggerak. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Tadi Pak Joko juga sudah menyampaikan, jangan sampai hal-hal sepele menghambat menjadi penilaian yang kurang untuk kita, yang akhirnya membuat kita menjadi tidak lolos. Nah, mohon dilihat dengan baik, SIM PKB-nya dibuka dan diamati, jangan sampai ada yang terlewat. Bapak Ibu, apa terlihat? Sudah terlihat? Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga mungkin kalau yang bisa membawa laptop bisa membuka kembali laptopnya. Ini masih berputar. Semakin sore rupanya sinyal semakin kurang bersahabat nih di sini. Kebetulan saya masih di sekolah Bapak Ibu. Nah, bisa terlihat Bapak Ibu masih putar ya? Belum Bu Ratu. Ini baru terlihat. Oke. Bisa terlihat ya, Anda. Terlihat Bu Ratu. Terlihat ya. Bapak Ibu, ini berdasarkan infografis yang ada di atas. Kemudian yang ketiga, kami coba buat sedikit narasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karyanya yang luar biasa. Lukis Indonesia memiliki beragam karakter hasil dari kekayaan alam, budaya, tradisi.
Halo, Bu Ratu. Halo, Bu Ratu. Ya, halo. Suara saya masih terdengar? Masih Bu Yeni, terdengar. bisa bantu share dari Bu Yeni atau Pak Joko? Dari saya, dari Pak Joko kali. Dari saya nggak bisa share, Bu. Oh, Bu Ratu lagi Nah, sudah sharing terlihat soalnya. Nah, kan ini di sudah saya? terlihat, Bu. Ya, Sudah sudah mulai terlihat. terlihat? Oh, lagi sharing ya? Terlihat ya, sudah terlihat. Mohon Ya. maaf ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya agak-agak tidak pelan-pelan. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan sama Pak Joko, saya tegaskan kembali di sini, Bapak Ibu. Di dalam halaman ini ada informasi tentang template surat-surat. Nah, Bapak Ibu silahkan klik diunduh berkas. Nanti di unduh berkas ini ada template surat dukungan dari kepala sekolah, terus kemudian ada template RPP dan ada template apa namanya fakta integritas. Nah, setelah Bapak Ibu siap semuanya, Bapak Ibu bisa klik untuk mengisi kurikulum PT. Jadi Bapak Ibu tinggal setelah diklik, klik lanjutkan pemberkasan seperti ini. Nah, ini tadi sudah ditampilkan sama Pak Joko ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini ada informasi umum, kemudian ada pengalaman mengikuti pelatihan, ada pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih, kemudian sama dokumen penting. Bapak Ibu, ini adalah daftar informasi umum tentang kita. Amati kembali dengan cermat, mulai dari SIM PKB, tanggal lahir, asal sekolah, kemudian pendidikan, dan yang terpenting nomor HP, Bapak Ibu. Nomor HP ini sangat penting. Jangan sampai nomor HP yang tercantum di sini berbeda dengan nomor HP yang selalu kita gunakan. Karena nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah lolos seleksi tahap pertama, di seleksi tahap kedua, itu semuanya diinformasikan melalui SIM PKB kita. Nah, jadi ini nomor HP-nya tidak boleh berbeda. Tolong dicek kembali, jangan-jangan dulu Bapak Ibu pernah ganti nomor HP. Dan email. Email ini ya Bapak Ibu, upayakan email yang ini sesuai dengan nama kita. Ini kan contoh aja ya, kalau misalnya saya menggunakan email ratumulianingsi@gmail.com. Karena ini nanti akan ditanyakan ketika ada di sesi wawancara. Kenapa Bapak Ibu menggunakan email tersebut? Nah, kalau Bapak Ibu menemukan ada ketidaksinkronan di data pribadi kita, Bapak Ibu bisa klik ubah atau lengkapi. Nah, ini dapodiknya belum ada ya Bu ya, NIK-nya belum ada. Nah, Bapak Ibu bisa lengkapi. Klik ubah atau lengkapi. Nanti akan muncul, bisa diedit oleh kita. Bisa diedit oleh kita seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah muncul, nanti NIK-nya dimasukkan di sini, kemudian alamatnya mungkin bisa lebih dilengkapin, dilihat kembali tanggal lahir. Kalau sekarang, misalnya Bapak Ibu kelasnya sudah berubah, boleh Bapak Ibu diganti kelasnya ya. Kemudian misalnya jabatannya Bapak Ibu tahun lalu masih wali kelas nih, belum diupdate, sekarang udah jadi wakil kepala sekolah, silahkan diganti. Bapak Ibu ya, kalau sudah S2 silahkan diganti. Jangan lupa di save Bapak Ibu, ada menu save-nya di ujung. Nah, di sini disimpan. Ya, jadi setiap proses yang kita lakukan jangan lupa disimpan. Ke sini ya Bapak Ibu ya, saya lanjutkan kembali. Nah, nanti kalau informasi umumnya sudah pasti, ini akan berubah menjadi centang hijau Bapak Ibu. Jadi centang hijau. Setelah selesai informasi umum, Bapak Ibu bisa lanjut ke pengalaman mengikuti Lo ngapain pelatihan. nanyain anak lo gini hari? Nah, ini Bapak Ibu pengalaman pelatihan, Bapak Ibu bisa klik ubah atau lengkapi mungkin di itunya Bapak Ibu. Seperti ini ya. Di sini diminta tuliskan pelatihan terbaik yang relevan dengan profesi yang pernah Bapak Ibu ikuti. Yang pernah Bapak Ibu ikuti. Boleh nggak sih lebih dari 3? Boleh sih Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu isi aja nama pelatihannya apa, kemudian penyelenggaranya apa, tahunnya kapan, terus yang kedua itu apa, nanti tambah kalau dimintanya 3, Bapak Ibu ngisi cuma 2, tidak bakal bisa tersimpan Bapak Ibu. Mintanya 3, yang minimal 3. Kalau lebih dari 3 bisa sih tersimpan, kalau kurang tidak bisa. Nah, seperti yang Pak Joko katakan, cari yang paling update Bapak Ibu ya, diurut dari yang paling update dan
pelatihan yang paling keren yang pernah kita ikuti. Misalnya apa namanya, yang paling apa namanya, berkesinambungan, yang paling relevan dengan profesi kita. Setelah disimpan, setelah diisi, kemudian klik simpan. Setelah selesai, Bapak Ibu bisa tutup, kemudian masuk ke pengalaman berorganisasi. Nah, ini pengalaman berorganisasi. Bapak Ibu, di pengalaman berorganisasi juga sama. Setelah dibuka, klik tambah. Klik tambah, nanti muncul permintaannya berapa. Sama ternyata. Oh, maksimal 3. Ya, maksimal 3. Nanti di pengalaman berorganisasi ini Bapak Ibu bisa tuliskan, misalnya di MGMP mata pelajaran kita ya, misalnya saya MGMP Fisika, ceritakan tentang organisasi kita, bergerak di bidang apa, kemudian kedudukannya apa, apakah kita sebagai anggota, sebagai ketua, sebagai sekretaris, atau sebagai apapun dituliskan. Tahun berapa Bapak mulai, dan tahun berapa selesai. Jika sudah selesai, misalnya kita sudah selesai gitu kan ya. Tapi kalau masih berlangsung, kosongkan saja. Kemudian ceritakan peranan Bapak Ibu dalam organisasi tersebut. Tadi seperti Bu Isma katakan, dengan bahasa dan gaya bahasa sendiri. Nah, di sini maksimal 1000 karakter. Harus 1000 karakter. Bapak Ibu, kendalanya ketika kita menuliskan deskripsi, kalau lebih dari karakter yang diinginkan, maka dia tidak bakal tersave. Kalau kurang masih bisa tersave. Nah, kadang-kadang kalau terlalu banyak yang kita tuliskan, ketika mau kita simpan, ternyata udah sudah out keluar gitu, terlalu lama. Jadi seperti Bu Isma sampaikan tadi triknya, tuliskan dulu aja di dalam Word gitu. Kalau Bapak Ibu mau menuliskannya banyak di sini ya. Kayaknya 1000 karakter cukup banyak juga. Nanti Bapak Ibu copy paste ke sini, kemudian Bapak Ibu simpan. Ya. Lalu setelah di pengalaman berorganisasi, Bapak Ibu mengisi pengalaman sukarelawan. Nah, ini kadang kita suka bingung ya, pengalaman sukarelawan. Saya nggak pernah menjadi sukarelawan. Padahal kita pernah, Bapak Ibu, misalnya di sekolah itu, ini sama juga maksimal 3. Pernah membantu korban kebakaran dengan menggalang dana, ya kan? Dituliskan aja Bapak Ibu, seperti itu ya. Terus membantu menjadi panitia donor darah, gitu, tuliskan. Ya, setelah sama seperti tadi, ceritakan juga peran dan tugas sukarelawan. Atau mungkin Bapak Ibu pernah melakukan baksos membawa anaknya ke daerah, dan bisa dituliskan. Nah, setelah selesai, sama simpan. Mintanya maksimal 3, maka harus diisi 3. Setelah selesai di sukarelawan, kemudian Bapak Ibu ini pengalaman melatih dan mengembangkan orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Nah, Bapak Ibu ini juga sama maksimal 3. Bapak Ibu, pasti kita di sekolah pernah melakukan pengembangan terhadap rekan sejawat, misalnya diskusi gitu ya. Bapak Ibu bisa disampaikan di sini. Atau Bapak Ibu membimbing siswa dalam FS2N, atau 2SN, atau apapun yang pernah kita coba untuk membantu mengembangkan, baik itu menjadi level 2 ataupun tidak, silakan Bapak Ibu tuliskan. Dan ceritakan dengan detail. Ceritakan dengan detail dan tentunya dengan jelas dan dengan gaya bahasa Bapak Ibu. Tidak mengarang-arang Bapak Ibu, karena nanti ini akan dikonfirmasi pada saat wawancara. Dan itu bisa kemungkinan walaupun SA-nya lolos, ya kalau ketika dikonfirmasi di wawancara tidak bisa membuktikan, ya bisa gagal wawancara. Setelah selesai, Bapak Ibu simpan. Nah, di situ Bapak Ibu di paling akhir nih ada dokumen penting. Ada dokumen penting, Bapak Ibu. Ini dokumen penting yang tadi, yang pertama itu ada pas foto. Betul tadi Pak Joko sudah mengingatkan tuh, terima kasih Pak Joko, karena sembarangan ngambil foto ya. Ini mintanya pas foto, maka yang unggah pas foto. Klik unggah Bapak Ibu, klik unggah, nanti di mana berkas Bapak Ibu sudah disimpan, sebaiknya sudah disiapkan dan dijadikan dalam satu folder, sehingga tidak mengganggu, menghambat proses upload gitu ya. Kadang-kadang kan kita suka sembarangan. Ketika upload, aduh disimpan di mana ya tadi? Nah, Bapak Ibu, baca di sini ya Bapak Ibu, jenis ukurannya, kemudian maksimumnya berapa. Karena kalau melebihi dari apa yang diminta di sini, dia tidak masuk.
Nah, ini nanti ya Bapak Ibu simpannya di mana nih foldernya. Nanti setelah itu Bapak Ibu klik simpan tuh untuk pas foto. Kemudian KTP sama ya, di-scan yang jelas Bapak Ibu, jangan sampai blur sampai data kita tidak terbaca. Nanti pada saat sesi wawancara nih KTP penting nih Bapak Ibu harus dibawa. Begitu juga pada saat sesi praktek mengajar. Nah, ijazah ini S1 atau D4. Nah, pastikan yang Bapak Ibu unggah nih adalah ijazah S1 atau D4 sesuai nama Bapak Ibu. Jadi sesuai yang diminta di sini ya Bapak Ibu ya. Walaupun misalnya kita udah S3, kayaknya karena dimintanya S1 yang masuk ke S1. Fakta integritas. Nah, di sini juga ada lamanya. Bapak Ibu download dulu template di sini. Harus sesuai dengan template yang diberikan oleh panitia rekrutmen CGP ini, template dokumennya Bapak Ibu klik. Nanti Bapak Ibu unduh, Bapak Ibu print, Bapak Ibu isi, kemudian Bapak Ibu tanda tangan. Nah, itu kalau tidak salah ada apa namanya? Materai kalau pakai integritas yang ditandatangan oleh kita. Kemudian ini surat izin dari atasan. Sama seperti tadi ya Bapak Ibu ya, surat izin atasan Bapak Ibu template-nya Bapak Ibu unduh, kemudian diisi, diketik, kemudian di print. Ya, ini juga template dokumen pakai integritas diketik ya Bapak Ibu ya, kemudian di print, tanda tangan. Minta pimpinan kita untuk menandatangan, kemudian di-scan, lalu di-upload. Bapak Ibu, scan-nya kalau bisa tanda tangannya itu terlihat tidak fotokopian. Kan ada scan yang untuk berwarna ya, yang tanda tangannya itu kepala sekolah kan biasanya menggunakan tinta biru tuh, maka nanti terlihatnya tetap biru. Dan begitu pula yang dipakai integritas. Nah, ini surat rekomendasi juga sama Bapak Ibu di download template-nya, kemudian diisi gitu ya. Kemudian diunggah, walaupun ini tidak wajib ya, kalau Bapak Ibu sebaiknya sih masuk aja ya. Sama SK pembagian mengajar, ini minta kepada wakil kurikulum untuk SK pembagian tugas mengajarnya yang terbaru. Ini pastikan dibuat dalam JPEG ya Bapak Ibu, atau PDF. Nanti sesuaikan dengan kapasitasnya. Kalau misalnya terlalu besar, Bapak Ibu bisa kompres PDF ya, sama semuanya diunggah. Bapak Ibu ketika kita sudah mengunggah, nanti ini berubah nih menjadi biru sudah, dan Bapak Ibu bisa lihat kembali apakah berkas yang sudah kita unggah itu benar atau tidak. Dan yang terakhir Bapak Ibu ada RPP. Bapak Ibu ada RPP. RPP-nya ada template yang sesuai dengan di sini, panduan pembuatan RPP dalam surat rekrutmen, diakses di sini, klik di sininya ya Bapak Ibu ya. Formatnya juga klik di sini. Terus tata caranya juga klik di sini dan unggah pula di sini. Kemudian setelah selesai semuanya disimpan Bapak Ibu ya, jangan lupa disimpan. Itu untuk apa namanya? Untuk pengisian dokumen. Setelah selesai semua, maka mari kita masuk ke esai. Bapak Ibu, esai juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko dan Bu Ismahan. Ini dalam esai ada pernyataan bahwa esai ini saya sendiri yang membuat tanpa tindakan plagiarisme. Jika jawaban saya mengandung unsur plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi. Nah, ini diklik semua Bapak Ibu, kemudian lanjutkan mengerjakan. Nah, ini bukan hanya sekedar omong kosong gitu ya, bukan hanya sekedar main-main. Ini diperhatikan dengan sangat baik. Jangan sampai esai kita itu copy paste dari Google gitu Bapak Ibu ya. Nah, sebelum ketika ngisi esai, Bapak Ibu ini semuanya diklik lengkapi. Nah, ini nanti ada pertanyaan. Esainya kalau tidak salah 5 pertanyaan dilengkapi. Nah, ini pertanyaan, kemudian Bapak Ibu jawab. Di sini 0 sampai 5.000. Maksimumnya 5.000. Maka maksimumnya harus 5.000. Lebih dari 5.000 tidak bisa masuk Bapak Ibu. Yang kedua ini sama maksimum 5.000, yang ketiga maksimum 7.000. Bapak Ibu bisa dilihat di masing-masing pertanyaan berbeda-beda. Tadi Bu Isma sudah menyampaikan, tuliskan dulu dalam Word. Karena Bapak Ibu kita asik menulis gitu kan ya, asik menulis. Udah selesai, kadang-kadang kita sampai mikir, namanya menulis pakai tentunya pakai dengan pikiran ya. Kadang-kadang mungkin ngelamun dulu apa sih yang sudah saya lakukan. Ketika di save, ini udah lockout karena memang tidak terlalu lama ininya. Nanti malah hilang semua.
Jadi Bapak Ibu lebih baik di Word dulu, kemudian nanti di Word itu dicek karakternya, berapa sudah kata yang sudah kita tulis. Nanti copy pastekan di sini masing-masing, sudah selesai, klik simpan. Terus sampai nomor itu baru nomor 1 ya Bapak Ibu, nomor 2, nomor 3, nomor 4, terus sampai ke bawah. Ini saya nomor 1, kemudian Bapak Ibu klik yang ini, misalnya nomor 2-nya. Setelah selesai itu, diklik nomor 2-nya, nanti Bapak Ibu sama lengkapi, isikan kembali, terus simpan. Nomor 3, isi, kemudian copy paste dari Word, simpan. Terus sampai selesai nomor 5. Bapak Ibu, ceritakan apa yang Bapak Ibu lakukan di sekolah. Itu poin pentingnya. Dan semua cerita itu yang berpusat kepada murid dan tidak menonjolkan keakuannya yang hebat, Bapak Ibu ya. Jadi yang menarik di guru penggerak ini bukan ego yang harus ditampilkan, tapi bagaimana kita bisa mendesain pembelajaran yang membuat siswa-siswa kita bisa belajar dengan menyenangkan dan mereka bisa berkembang sesuai dengan kodratnya, dan kita bisa bersama-sama dengan rekan sejawat berkolaborasi menghasilkan sekolah yang menyenangkan bagi putra-putri kita. Itu triknya esai. Dan yang terpenting, semua yang kita tuliskan apa yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lihat dong esai ke orang lain gitu ya, itu tidak bisa Bapak Ibu, terus Bapak Ibu adopsi misal, tapi tidak Bapak Ibu lakukan, itu juga menjadi sebuah pertanyaan nanti. Bapak Ibu tidak bisa membuktikan, dan itu bisa membuat kegagalan dalam hal kita mengerjakan evaluasi tes guru penggerak. Nah Bapak Ibu, setelah semuanya selesai, jangan lupa kirim berkas. Nah, tadi sih muncul ya. Nah ini nih Bapak Ibu nih ya, kirim berkas. Bapak Ibu nanti semuanya udah ini nih, udah kurikulum PT langkah 1 udah hijau centang. Esai udah hijau centang. Terus nanti ini semuanya tanggal status tentang hijau semua nih Bapak Ibu sudah lengkap semua. Jangan lupa kirim berkas. Karena kalau sudah kita isi, Bapak Ibu tidak kirim berkas, maka itu tidak terkirim. Jadi percuma, sayang. Karena kemarin pengalaman ada yang cerita-cerita, ya saya lupa kirim berkas. Dan tadi seperti Bu Isman katakan, jangan di ujung. Bapak Ibu saya yakin ini yang bergabung di sini adalah teman-teman hebat, pasti bisa membagi waktu. Kata Bu Isman ya, waktunya tinggal Rabu, Kamis, Jumat. Yuk semangat untuk mencoba meningkatkan potensi diri kita, kualitas diri kita. Kita sudah hebat, kita sudah bisa mendesain pembelajaran di kelasnya sekolahnya masing-masing. Namun tidak ada salahnya kalau terus kita mengembangkan potensi diri kita. Tadi yang kalimat terakhir Bu Isman tuh keren banget. Jangan pikirkan mau jenjang karirnya kemana gitu ya. Pikirkan bagaimana peserta didik kita hantarkan menjadi orang-orang yang di masa depan bisa menghantarkan kebahagiaan dan kemandiriannya dan bisa eksis di masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Yeni. Terima kasih. Saya ingin pantun kembali. Bapak Ibu bilang cakep ya. Duduk di danau memancing ikan, melihat bayangan awan indah berarak. Mari menjadi bagian dari transformasi pendidikan dengan ikut program pendidikan guru penggerak. Cakep. Cakep. Yang Es campur pakai selasi lebih enak ditambah alpukat. Sekian dan terima kasih. Semoga kegiatan ini membawa berkah dan manfaat. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saya Bu kembalikan ke Ratu. Bu Yeni. Baik, terima kasih Bu Ratu. Demikianlah Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan dengan adanya demo yang cukup singkat tadi sedikit banyak memberikan gambaran lebih jauh ya. Tapi jika ingin lebih lengkapnya lagi, jangan khawatir, Kompak sehabis ini pun akan menggelar acara coaching klinik ya. Betul ya Bu Indah ya? Akan menggelar acara coaching klinik itu, Bapak dan Ibu bisa sharing dengan teman-teman guru penggerak atau dari Kompak yang akan membantu untuk menjawab pertanyaan.
Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak dan Ibu. Meskipun ada beberapa pertanyaan nih di kolom chat ya yang juga nanti akan kita tanyakan. Saya buka dulu untuk sesi tanya jawab. Sesi pertama ini untuk 3 pertanyaan di kolom di Zoom Bapak Ibu ada reaction ya Bapak Ibu ya. Ada fitur reaction, silakan boleh mengangkat tangan. Oke, di sini sudah ada Pak Wastum, SDN Serdang 05, gitu ya. Pak Wastum, apakah ada lagi Bapak Ibu? Yang harusnya 6 bulan disulit jadi 3 bulan di semester sebelumnya, nanti 3 bulan lagi. Sorry. Bentar, Pak Wastum yang pertama, yang selanjutnya saya lihat lagi ya. Masih belum bukan? Iya. Oke, Pak Wastum silahkan. Pertanyaannya apa? Nanti boleh dijawab oleh Bapak Ibu yang tadi telah mengisi atau dibuka juga untuk ibu-ibu koordinator apabila berkenan juga ingin menjawab. Silahkan. Masih di mute Pak Wastum? Belum. Pak Wastum masih di mute. Mikrofonnya mohon dibuka. Pak Wastum, mic-nya masih di mute Pak Wastum, Ustadz. Ya, mic-nya dibuka Pak. Ustadz Wastum, mic-nya dibuka dulu. Tadi Masih sudah Ustadz, masih. kebuka, sekarang ditutup lagi Pak. Iya, masih di gimana? Gimana nih? Ustadz Wastum, suaranya nggak kedengeran. Jenengan dibuka dulu mic-nya. Mungkin Pak Guru Lutfi dulu, Apakah Bu Pak Wastum Yeni. ada kendala? Ya, Ya. masih mute. Pak Guru Lutfi dulu mungkin raise hand juga, Bu. Oh iya. Oh iya, Pak Guru Lutfi. Pak Wastum mohon izin ya, silakan di kondisikan dulu mikrofonnya sehingga kesempatan diberikan kepada Pak Guru Lutfi. Silakan Pak Guru Lutfi. Ya, baik Ibu, terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mencoba menanyakan, saya untuk sebentar, saya ini dulu. Halo. Bang, udah di rumah? Ya, jadi Ya udah, alhamdulillah. Abang udah makan siang belum tadi? halo. Ya, jadi saya coba ulang. Kebetulan tahun ini saya mencoba untuk ikut kegiatan guru penggerak, Bu. Cuman yang mau saya coba tanyakan satu, domisili rumah tinggal saya ini kan ada di Jakarta Pusat, dan kebetulan saya kerja gurunya itu di Jakarta Timur. Pertanyaan saya nanti ketika pengelompokan di guru penggeraknya, saya masuk ke Jakarta Pusat atau saya ada pada kelompok Jakarta Timur. Saya rasa itu dulu, Ibu. Mohon maaf pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan nih kepada Bapak Ibu tadi yang mengisi atau siapa yang ingin menjawab. Kita free aja ya, Bapak Ibu ya. Bu Yeni, mohon izin tidak terlalu terdengar. Tadi pertanyaannya apa sih? Maaf. Pak Lutfi, boleh diulang Pak? Baik, mohon izin. Domisili tadi Bu Ratu. Oh, domisili. Terus mungkin Pak Joko udah dengar? Pak Joko bisa bantu jawab. Oh, silakan Pak Joko. Ya, silakan dijawab oleh Pak Mohon Joko. izin Bapak Ibu, Pak Lutfi. Jadi nanti untuk penggolongan atau pengelompokan guru-guru penggerak, apapun kegiatannya nanti Pak Lutfi akan mengikuti domisili tempat mengajarnya, Bapak. Jadi bukan tempat tinggalnya. Walaupun kadang-kadang surat dari dinas kayak seperti saya itu pernah muncul, oh Depok, pas nyari Depok nggak ada Pak, karena kan gurunya guru DKI gitu. Jadi nanti akan masuk di kelompok-kelompok sesuai lokasi sekolahnya Pak. Ngaten nggih Pak Lutfi? Baik Pak, makasih kalau gitu Pak. Sami-sami Pak Lutfi. Baik, ya, terima kasih Pak Joko. Pak Wastum, apakah sudah bisa mikrofonnya Pak? Kalau misalkan berkendala, boleh dituliskan di kolom chat Pak Wastum ya.
Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kalau belum ada yang raise hand ya. Di sini ada pertanyaan nih Bapak dan Ibu tadi pembicara ya. Dari Ibu Tina Rahmanita dari SDN Keramat 03. Ibu Tina bilang saya sudah masuk dan mendaftar. Dan di data sekolah ada pengisian lama mengajar. Nah, Bu Tina mengisinya dengan akumulasi dari awal beliau mengajar. Nah, yang ditanya, sedangkan beliau baru diangkat sebagai P3K di bulan Juli. Nah, pertanyaannya Bu Tina, seharusnya mengisi apa lama mengajar itu dari kapan itu, Pak? Dari akumulasi lama mengajar atau terbitnya SKP 3K? Baik, Bu Yeni izin menjawab. Ya, Kalau silakan Bu Ratu. lamanya kita bekerja sebagai guru bukan dari yang P3K itu ya, tapi dari pertama kali. Karena memang ada persyaratan yang bisa mendaftar menjadi guru penggerak itu adalah minimal 5 tahun menjadi guru di SIM PKB. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak menghitung dari SK-nya, kalau SKP 3K kemungkinan besar baru 1-2 tahun ini ya, 1-2-3 tahun ini ya. Mungkin kalau saya salah mohon koreksi. Jadi dari awal Bu, dari awal ketika Bapak Ibu menjadi guru, karena guru penggerak ini bukan hanya dikhususkan untuk PNS, bukan hanya dikhususkan untuk guru negeri, swasta, honorer, KKI gitu ya, P3K tidak ada dikotomi seperti itu. Jadi program guru penggerak ini untuk seluruh guru Indonesia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menuju transformasi pendidikan Indonesia yang lebih maju. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terundang di SIM PKB, kemungkinan memang sudah memenuhi syarat untuk ikut guru penggerak. Nah, pengalaman mengajarnya, waktunya disesuaikan dengan pertama kali Bapak Ibu menjadi guru. Gitu Bu Yeni. Terima kasih. Izin menambahkan Bu Ratu, kebetulan silakan. kasusnya mirip sama saya. Saya juga berpindah dari SMA ke SMK. Jadi betul apa kata Bu Ratu, jadi memang dituliskan dari awal Bu untuk masa bekerja. Cuma mungkin untuk surat rekomendasi, terus juga surat-surat yang dibutuhkan ya Ibu pakai dari sekolah yang baru. Itu yang saya alami Ibu, seperti itu. Mungkin itu tambahannya. Kalau untuk data sekolah lamanya ya, lamanya mengajar, kita menggunakan data akumulasi dari awal kita mengajar. Karena di SIM PKB kita itu juga terakumulasi dari awal kita mengajar. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bu Ratu dan Bu Ismahan atas jawabannya. Mudah-mudahan sudah tercerahkan ya Bu Tina ya. Apakah ada lagi yang mau bertanya secara langsung nih kepada rekan-rekan kita? Dipersilakan untuk raise hand. Nah, pertanyaan selanjutnya di kolom chat nih, ada Bapak Ibu ya, dari Bu Tia, SMP 93, mengenai sertifikat pelatihan yang diupload pada saat mendaftar. Nah, itu sertifikat pelatihan yang diupload untuk pendaftaran CGP ditentukan dari tahun berapa sertifikatnya. Barangkali maksudnya adalah sertifikat yang sudah berapa lama sih yang diupload itu gitu ya. Kayaknya begitu ya pertanyaannya, maksud pertanyaannya. Izin, nanti saya dikoreksi ya teman-teman. Kalau tidak salah untuk pelatihan itu kita tidak mengupload sertifikat ya, cuma hanya menjelaskan aja ya pelatihan apa yang kita ikutin. Betul gitu ya Pak Joko ya? Kemudian tadi Ya, betul, Bu. ditulis ya, cuma Bapak Ibu hanya menuliskan pernah mengikuti pelatihan di mana gitu. Itu aja yang menuliskan. Tapi tentunya kita tidak mengada-ngada. Kalau kita tidak pernah mengikuti pelatihan ya tentunya tidak diisikan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya yakin pasti kita banyak mengikuti pelatihan. Baik itu pelatihan yang diadakan sekolah, diadakan luar sekolah gitu ya, P4, kampus atau komunitas lainnya. Nah, isikan yang paling terbaru, dirunut dari yang terbaru sampai yang terlama gitu ya. Itu di situ maksimal kalau nggak salah minimal 3 ya. Nah itu sebanyak-banyaknya yang bisa Bapak Ibu upload aja, apa Bapak Ibu isi. Nah terus Bapak Ibu jelaskan pelatihannya seperti apa dan peranan Bapak Ibu itu seperti apa gitu.
Mungkin itu Bu Yen. Kalau Ya, Bapak baik. Ibu mau nambahkan, Bu Isma sama Pak Joko atau Bu Eka, silakan. Sudah cukup? Cukup Ibu. Oke, Ya, cukup. Terima kasih. Ini belum ada lagi nih Pak yang Bapak Ibu yang bertanya secara langsung. Itu ada. Ada satu lagi Bu. Ada ya. Ustazah Suharti. Saya baru lihat nih. Silakan Bu Ustazah Suharti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, mungkin saya tadi kan ada ANBK juga di sekolah, jadi lama hadir gitu kan. Jadi masih kepotong informasinya. Jadi terkait dengan SK kan Bu, saya mengajar itu jadi guru dari 2011. Kemudian kodarullahnya di 2011 saya dapat SK, di 2012 sampai 2015 saya itu hanya jadi guru pengganti di SMP, MTS, SMK, dan SMA. Jadi sejak 2015 saya itu baru dapat 2016 saya itu baru dapat SK. Jadi dari 2011 ke 2015 itu belum saya dapat SK. Sebenarnya dapat, cuman nggak dikasih pihak sekolah karena mereka nggak ngizinin saya keluar dari sekolah. Jadi SK saya ditahan gitu Bu. Jadi yang saya tulis di pengalaman ngajar udah 12 tahunkah atau hanya 7 tahun yang ada SK-nya. Seperti itu Bu. Pak Oke, Joko baik. mau bantu jawab atau Bu Eka? Ya, Gimana nih? baik. Mohon izin Bapak Ibu, Bu Ustazah Suharti, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu ini sebetulnya satu hal yang bisa dilema ya. Yang pasti gini aja Bu, jadi nanti data yang kita isikan adalah data yang terakumulasi secara kedinasan gitu Bu. Oke, jadi secara kedinasan kan sekarang kita ada di Dapodik ya Bu. Jadi di Dapodik nanti di cross check, di akun SIM PKB di cross check, kemudian di ini satu lagi SIM GPO juga barangkali nanti muncul di sana. Jadi ikutkan yang di sana saja Bu. Karena pada dasarnya Bapak Ibu nanti tidak dinilai berapa lama waktu mengajarnya sebetulnya sih. Karena pada dasarnya Bapak Ibu kalau di SIM PKB terbarunya muncul Bapak Ibu laman guru penggeraknya yang Bapak Ibu sebagai sasaran guru penggerak, maka otomatis Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan mengenai lama mengajar. Jadi mengenai mana yang akan diisikan, menurut saya secara pribadi Bu Suharti tidak perlu bingung. Yang penting Bu Suharti sudah memenuhi persyaratan minimal mengajar 5 tahun. Gitu Ibu. Baik, terima kasih Pak. Diikuti saja Dapodiknya Ibu. Ya, baik Ibu Eka. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Ustazah Suharti. Bapak Ibu, ini ada lagi nih Pak Yon bertanya nih. Mau tanya kalau ikut CGP angkatan 10 dan masih menunggu wawancara, untuk CGP angkatan 11 kapan daftarnya ya? Silakan. Ini Ya Allah, Pak Yon semangat kayaknya banget sudah ya. lolos dari angkatan 10, sedang masa tunggu untuk wawancara. Silakan. Yang mau Iya, menjawab luar siapa nih? biasa. Monggo Semangat Bu, banget. Bu Eka mungkin, Bu Eka atau Bu Isma atau Bu Ratu. Ya kalau saya secara pribadi menunggu yang sudah pasti dulu karena kan sudah dilalui ya yang kemarin. Apa namanya? Kalau tidak salah di SIM PKB-nya ya karena kita sedang proses tunggu. Kalau tidak salah sih tidak muncul Tidak ya. bisa, Gitu. iya, tidak muncul. Kalau tidak salah tidak muncul. Tidak Karena bisa. seperti saya tadi coba iseng-iseng ngeklik angkatan guru angkatan 11 pas saya klik tahu-taunya langsung masuk ke PP gitu. PP. Iya. Gitu, terima kasih. Iya. Terima Jadi kasih. Jadi Pak SIM, Yon, iya, SIM jadi PKB-nya waktu- sudah pinter. Iya. Nggak Jadi bisa ditunggu di- saja selesaikan Pak. dulu ya, Berdoa selesaikan mudah-mudahan dulu. lulus. Amin lulus, iya betul Amin. kata Ya, mereka. didoakan Insya Allah lulus Pak angkatan Yon 10 ya lulus. untuk angkatan Iya. 10-nya. Mm-mm. Baik Bapak Ibu, saat ini sudah menunjukkan waktu pukul 14.50, sebentar lagi kita jam 15. Kita cukupkan dulu ya barangkali sampai di sini. Tapi mohon tidak keluar dulu karena kita tutup secara resmi dan ada foto bersama dulu. Untuk menutup acara ini kami mohonkan kepada Pak Suprapto dari SMP 2 membantu untuk menutup dengan doa. Sebelumnya, sebelum tutup doa, terima kasih atas atensi Bapak Ibu semuanya, para pembicara, para koordinator, teman-teman, guru penggerak,
dan seluruh calon guru penggerak ataupun CPP yang berniat untuk mendaftarkan. Semoga sukses dan sampai mensubmit dan semoga lolos ya, menjadi calon guru penggerak di angkatan 11. Bu Yeni, Silakan ya. mohon izin sebelum berdoa ada yang ingin disampaikan. Hanya Oh pengumuman iya. Bapak Ibu nanti setelah kegiatan ini akan dilanjutkan dengan coaching. Oh iya. Besok hari Rabu di kecamatannya masing-masing. Mungkin nanti menunggu kabar ya Bapak Ibu. Coaching ini dilakukan secara tatap muka daring. Mungkin bisa Luring. bisa kupas abis lagi nih seperti apa sih gitu ya. Bisa Iya. ngelihat SIM PKB-nya, membawa laptopnya. Mungkin itu Bu Yeni, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratu untuk informasi tambahannya. Ditunggu Bapak Ibu ya, Rabu tanggal besok ya, besok banget itu Besok, loh. iya, besok. Besok banget Tanggal 1 coachingnya juga. ya. Nanti mungkin Silakan informasi via WA group. menghubungi kecamatan atau sekolah di sekitar masing-masing. Diadakan di kecamatan masing-masing untuk coaching kliniknya. Ya, silakan Pak Suprapto untuk memimpin doa penutup. Baik, terima kasih Ibu Yeni. Sudah terdengar suara saya? Sudah Pak, jelas. Ya, baik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mari Bapak dan Ibu, sebagai akhir dari pertemuan kita siang hari ini, yaitu kegiatan sosialisasi rekrutmen program guru penggerak angkatan 11 wilayah 2 Jakarta Pusat, kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keberkahan, kemudahan dan kelancaran di dalam semua aktivitas-aktivitas kita. Bagi yang non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk Bapak Ibu muslim, saya pandu melalui doa yang akan saya sampaikan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awali wal akhiri wa radhiyallahu sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqa maksuman. Ya Allah, alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu, karena pada hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi rekrutmen program guru penggerak angkatan 11 wilayah 2 Jakarta Pusat. Semoga kami mendapatkan keberkahan dan kebaikan serta kekuatan pada kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, sosialisasi program guru penggerak adalah salah satu upaya nyata dari keinginan kami untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Oleh karena itu, ya Allah, bimbinglah kami dalam melakukan semua itu. Anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuat, berikan kekuatan kepada kami untuk kami mampu bergerak, dan menggerakkan untuk pendidikan di DKI yang lebih baik khususnya. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan keteguhan hati kami untuk mengikuti seleksi CGP Angkatan 11. Ya Allah yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami, kesalahan-kesalahan kami kepadamu, maka kami mohon ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa orang-orang yang telah berjasa untuk kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang mendapatkan ridho dan keberkahan darimu ya Allah. Dan perpisahan kami nanti senantiasa dalam perlindunganmu ya Allah. Rabbana, zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mabrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bapak Ibu dibuka kameranya. Ya, silakan Bu Esti. Waalaikumsalam. Kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan Bu Esti. Mau gaya apa ini kita? 11? Mau gaya apa? Gaya 11? Oke, 11 ya. Boleh ya, gaya 11 ya. 11 ya. Oke. Oke, silakan ya Bapak Ibu tangannya. Mudah-mudahan Ada lolos. 9 slide, siap-siap senyumnya. Saya saham literasi. Kayaknya mau bagaimana? Gaya 11 untuk angkatan 11. Mudah-mudahan lolos ya. Oke, 11. Oke. Ya. 1. Oh, 11 ya. Ya. 1, 2, tahan. Ya. Satu, ulang Bu. Saya tadi tutup Bu. Ulang. Selanjutnya. Oke, mau ulang? Ya, siap. 9 slide ya Bu Esti. Ya. Ada 9 slide. Oh baik, sebentar. Ayo ganti gaya. Ini Bu, saya slide 1 nanti saya foto Bu. Kirimkan Bu ya. 1, 2, 3. Ya. Salam 11. 11. Sudah Bu Esti? Jempol 2. Ya. 3 ya. Slide Ya, 3 loh. sip. Ayo ganti gaya lagi.